Oke, jadi teman-teman hari ini saya lupa jadi judulnya tadi kan. Kita akan membahas tentang kejawen. Tadi sempat ke distract ya. Tadi sebenarnya obrolan ini udah berjalan sekitar jam-jam 1 jam 2 tadi kan. Cuman omnya ini ada aktivitas lain gitu ya. Nah, kita akan berbicara tentang kejawen ini om ya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas tentang kejawen ini kan pasti kontroversi om ya. Ada sudut pandang yang berbeda dari tiap orang gitu ya. Cuman maksudnya ini kan sebagai informasi kepada yang awam, yang benar-benar dia tidak tahu apa itu kejawen. Ya mungkin kalau misalkan pendapat om seperti itu bisa jadi di tempat lain juga berbeda sedikit gitu ya, mungkin gitu ya. Cuman jangan sampai hal-hal yang kita obrolin hari ini jadi dipermasalahkan oleh yang lain gitu kan. Intinya kita hanya sebatas sudut pandang om aja. Oke, kita lanjut om. Mulai dari pertanyaan pertama om. Enak. Nah, kejawen itu sebenarnya asalnya dari mana menurut om? Kan di Jawa juga ada kejawen gitu. Terus di Jawa Barat juga ada kejawen. Terus ada tempat lain juga mungkin ada juga nih kejawen. Nah, saya juga nggak ngerti nih asal-muasalnya itu seperti apa. Menurut om gimana? Ya, kejawen itu istilahnya orang-orang yang kebatinan, mempunyai ilmu kebatinan itu kejawen. Itu kalau masalah ya diistilahkan oleh orang Belanda itu kan ada gitu. Oke, Belanda ya. Ya itu. Jadi orang penganut ya benar ilmu kebatinan lah. Betul apa kejawen gitu. Ya umum. Jadi mengartikan bahwa orang Belanda zaman dulu ketika dia melihat seseorang itu memiliki kepercayaan sesuatu gitu, terus sesuatu disebutnya kejawen gitu orang itu. Berarti orang yang beragama pun disebut kejawen gitu. Apa gimana dulu atau gimana dulu? Hanya sebagai kepercayaan saja di sudut pandang kepercayaan saja, atau memang dia ketika dia punya agama disebut kejawen gitu? Ya agama beda dengan kejawen. Oh, beda lagi. Kejawen tuh apa? Penganut. Ya bukan penganut ya. Penganut suatu itu kepercayaan gitu ya. Oke. Ya punya ilmu kebatinan aja sebutnya gitu. Om ini kan memiliki kelebihan sudah bisa melihat sesuatu atau mungkin ada informasi dari hal-hal yang sifatnya goib, ya kan gitu kan, biasanya gitu kan. Nah itu sebenarnya awal dulu setelah memahami kejawen itu, atau memang dari basicnya udah ada gitu sejak dari dulu? Ya masalah bisnis itu kan kepercayaan tiap orang. Ya itu. Kepercayaan tiap orang ya mengenai bisnis itu. Berarti hak orang itu sendiri. Di sini juga saya pengen nanya nih. Tadi kan kita pernah ulas ya. Tadi waktu itu bahwa orang-orang kejawen ini kan sering dianggap bahwa dalam tanda kutip bahwa melepaskan sholat. Ya kalau pemikiran sholat itu kan sholat itu kalau pemikiran seorang kejawen itu apa ya, ibarat makan gitu kan, suatu kebutuhan. Kalau orang merasa lapar perlu makan, orang perlu sholat untuk memenuhi kebutuhan makanan fisiknya makan. Dan sholat untuk memenuhi kebutuhan batiniannya ya sholat itu ibarat makan aja. Ini ada orang yang sholat, ada yang tidak. Iya. Artinya kejawen itu gimana sih? Maksudnya mereka tidak melepaskan sholat beneran atau gimana? Ya menganggap sholat itu sebagai makanan aja. Kalau makanan itu kan untuk kebutuhan fisik. Kalau sholat itu kebutuhan batiniah. Jiwa ya. Ya. Kalau orang merasa lapar ya makan. Kalau untuk memenuhi fisiknya. Kalau untuk memenuhi batinnya ya sholat. Yang ini nih banyak beredar kan ya. Udah kejawen, berarti orang itu dia jarang sholat gitu. Berarti bukan berarti artinya dia tidak sholat lagi kan? Sholat bukan. Dia seperti kayak yang tadi kebutuhan, maka dia sholat gitu kan? Iya, masa itu ya sholat. Sholat gitu kan? Orang merasa lapar ya makan gitu. Misalkan posisi sekarang nggak sholat tapi nggak sholat, nggak sholat kan? Melepaskan sholat, melepaskan sholat.
Nah kalau misalkan ada acara yang dituntut di kampung, berarti ikut. Ya ikut juga, maksudnya terhadap situasinya aja. Ya nggak kontroversial. Iya. Artinya mengikuti arus juga gitu ya? Iya, nggak anti sholat kan? Kalau anti sholat berarti anti agama, ya orang beragama. Oh iya. Agama saya Islam. Nah itu. Nah, itu saya juga masih bingung tuh, maksudnya. Sholat tinggal sholat itu hak seseorang kan? Makanya hak seseorang. Iya, hak seseorang. Orang-orang pemula kan seperti saya, mengartikan bahwa segelintir dalam pikiran saya gitu kan. Oh, dia sudah kejawen, dia sudah tidak sholat. Bedakan seperti itu ya. Cuman spesifikasi tidak sholat ini seperti apa? Nah baru tahu saya bahwa tidak sepenuhnya maksudnya gitu ya. Ya sholat juga perlu ya. Perlu. Ritual keagamaan itu perlu kan. Tiap kepercayaan, keyakinan harus ada ritual keagamaan. Kalau nggak ada bisa musnah kan. Oh iya. Musnah ya. Sholat bersama, itu bersama. Kalau opos itu perlu kan. Iya. Jadi kenapa orang kejawen tidak sholat? Ya kalau orang itu kan lagi dinilai oleh Allah. Oleh Allah kan. Dinilai baik. Kalau menilai manusia itu berdasarkan apa perbuatan. Hanya orang-orang kampung mengatakan bahwa hidup itu tergantung sama perbuatannya. Kadang orang ya untuk dinilai oleh Allah apa merasa ya rajin sholat, rajin puasa ya itu hak mereka. Kalau orang kejawen ya dia mengkhususkan diri misalkan untuk tolong menolong, berbakti ke umat. Ya Nabi, Rasul itu kan disayang oleh Allah. Apa yang penyebabnya, alasannya? Ya mereka kan mengabdikan diri kepada berbakti ke umat. Nabi Musa, dia membawa umatnya keluar dari Firaun dari Mesir kan, dengan gagah berani, dengan keberaniannya kan. Apa kalau ketangkap Firaun mungkin disampai kan? Nabi saat kita bersama ya membaktikan dirinya kepada Islam, menegakkan agama Allah, menghilangkan jahiliyah, pemikiran-pemikiran yang jahiliyah. Ya misalkan seorang ayah, seorang laki-laki punya sekian istri, terus meninggal, si istrinya kan dijadikan barang warisan oleh anak-anaknya. Itu tidak boleh. Manusia itu tidak boleh dijadikan kalau ya sumber daya atau apa budak itu apa? Ya, budak. Iya, gitu. Dijadikan barang warisan atau apa kan? Kejawen itu siapa? Orang kebatinan, ya agama itu sebagai basic kan, tetap basic kan? Iya, tetap basic pemikiran. Iya, benar. Iya, berarti tetap agama itu sebagai basic kan? Iya. Nah, disebut kalau misalkan gini, kan ada yang bilang Islam kejawen. Berarti Islamnya tetap basic. Iya. Emang ada agama lain yang selain kejawen, misalkan agama kejawen. Kejawen itu Islam kebatinan. Kebatinan itu ada kebatinan Islam, kebatinan yang basicnya kepada Islam, ada yang basicnya kebatinan basicnya kepada Hindu, Buddha dan kepercayaan yang lain. Kalau di Cina itu kan Konghucu Konghucu apa ya? Iya pokoknya. Iya. Kan agama dan kepercayaan. Istilahnya kalau ilmuwannya kan Al-Quran, Sunnah Rasul. Dia mempelajari hal-hal yang dalam mengenai hukum-hukum Allah yang tidak terlihat. Kan itu kan. Hukum Allah yang terlihat, yang faktanya ada kan dalam Al-Quran. Yang tidak terlihat, yang dia pelajari hukum Allah, ya sebagai contohnya kayak apa? Pancawara, Saptawara, Panca itu kan 5, Saptawara 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pancawara di
ain, kliwon, pancawara. Ini apa gunanya? Ini kan dari ilmu alam, ilmu kebatinan yang yang dipelajari oleh Mama Sunan Kalijogo yang sejarah Saptawara itu atau Pancawara 5 itu. Ya, untuk apa itu kan? Itu ilmu Allah itu yang tidak terlihat bisa diaktualisasikan jadi itu. Nah, untuk keberadaan sehari-hari. Kalau kita ngebangun rumah pingin cepat selesai ya mungkin hari Kamis. Seorang ayah datang ke seorang ahli kebatinan ingin menikahkan anaknya supaya banyak yang datang. Ya dia bilang Kamis wage gitu kan. Ya gitu juga tuh maksudnya. Ya terus kalau misalkan banyak tuh di kita itu kan seperti itu ya, lebih kuatnya gini Om. Kebatinannya itu lebih kontras. Ya kan? Nah, kejawen itu kan sebenarnya kebatinannya lebih kontras dibandingkan dengan ajaran Islamnya sendiri. Oh bukan. Gimana? Jadi gimana tuh? Biasanya gimana tuh biasanya? Menurut Om gimana? Kan kan dipikir seperti itu orang. Kebatinan itu kan ilmu, ada tingkatannya. Ya kalau di Islam kan ada santri, ustadz, ajunan, kiai, wali, nabi, rasul. Kan ini punya kemampuan spiritual masing-masing. Kalau wali misalkan dia bisa tahu apa orang itu matinya kan. Hari apa, tahun berapa, jam seberapa, sampai menit ke berapa. Terus kan kalau tingkat nabi, dia bisa melihat surga. Itu tingkatan nabi. Iya, tingkatannya. Iya. Kalau dalam agama Hindu kan dalam pewayangan ayat asih kan itu beda, drama itu kan tingkatan ilmu. Dalam kebatinan Islam juga ada tingkatannya. Itu tingkatan kemampuan spiritual. Kalau seorang mengatakan saya Nabi, apa kemampuannya? Nabi mengatakan saya ini Nabi Allah. Kalau kamu benar Nabi Allah, ada berapa masjid? Ada berapa hotel di masjid? Paling jauh kemana? Ini Rasulullah, Nabi Allah. Waktu Nabi Isa ditanya, kalau kamu betul Nabi Allah, orang mati bisa hidup kembali. Kan kemampuan spiritual. Dikata Nabi. Kalau seorang mengatakan dia tidak kemampuan spiritual ya apa? Jadi kan kalau di ada Islam itu kan ada yang namanya ini ya 5 rukun Islam. Rukun Islam. Seperti kayak menjalankan sholat 5 waktu. Gitu. Nah, menurut Om sendiri lah. Bukan orang pegawai, nanti kesalah lagi nih kalau ngomong keseluruhan orang pegawai. Saya mau ke diri sendiri, saya tidak punya grup, tidak punya apa, tidak punya kelompok apa, itu wakili diri sendiri lah itu. Diri sendiri. Takut nanti. Salah takut, memang. Tidak mengaitkan dengan kelompok orang. Iya benar. Itu pendapat saya pribadi. Iya benar. Saya bertanggung jawab. Iya sih. Nah, menurut gimana? Menurut gimana Om? Nah, misalkan kita dikaitkan dengan kayak misalkan hukum Islam yang terkait dengan sholat 5 waktu, misalkan gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat Om gimana tentang kejawen ini? Kalau dikaitkan dengan kejawen? Ya, Islam, rukun Islam. Ini kan agama setelah Nabi Muhammad meninggal kan dirumuskan oleh cerita Muslim. Kalau dibagi-bagi dan rukun Islam patokannya begini. Ini maksudnya untuk dibuat metodologi untuk pengajaran. Iya. Kayak Kuriman begini. Berarti di sisi Om itu melihat hukum dari sholat 5 waktu itu sunnah, bebas atau gimana? Atau nggak wajib? Kalau kita kan wajib tuh, kalau misalkan orang-orang umum kan wajib. Ya mengatakan wajib ya. Itu kalau menurut saya, ya kewajiban itu bukan sholat aja, makan juga sholat, minum juga sholat. Gitu kan? Ya cuma mereka ya kan semacam politis juga.
untuk mendirikan agama ini supaya tahan, ya dibuatlah demikian. Iya, sholat, rukun Islam, rukun Islam. Kan saya kira tidak wajib juga. Rukun haji apakah wajib? Itu kan rukun Islam tuh naik haji, naik sholat kan, puasa kelompoknya kan. Apa rukun haji itu wajib nggak? Enggak. Ya pasti kok, bukan nggak bisa dikatakan wajib. Kalau haji wajib, ya repot loh. Kalau puasa, Om juga melakukan nggak? Menurut Om mewajibkan diri Om untuk puasa nggak? Enggak juga. Sebenarnya apa? Ya, manusia itu kan ingin dinilai oleh manusia, oleh Allah. Allah menilai manusia itu sama perbuatan. Untuk ingin dinilai baik ya dia melakukan ritual agama macam sholat, tahajud atau apa. Ya saya orang kejawen itu melakukan ritualnya ya dia mengabdikan diri kepada kemanusiaan, banyak menolong orang. Berarti hablum minanas, lebih mengutamakan hablum minanas, maksudnya dari manusia ke manusia gitu. Iya. Hubungan manusia dengan manusia. Iya. Kalau di Islam kayak gitu. Iya. Kalau misalkan hablum minallah-nya, ya hablum minallah ya kita segala apa yang kita perbuat itu karena Allah. Karena Allah kan. Kita menghirup udara karena Allah. Kalau orang istilah sufi itu dia pelit, ya berarti saya menghadap Allah. Ini istilah. Kecuali kalau saya lagi berbohong, itu istilah ini ya. Itu kan istilah. Apa yang kita lakukan semuanya menghirup udara itu kan demi. Jadi kita kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah, ya kita sampai dulu. Nah, sebenarnya pengajaran kejawen itu dulunya awalnya itu filsafatnya ya. Cara filsafat kejawen itu sebenarnya dari zaman apa? Ya, kelompok orang yang menganut penganut aliran kebatinan, percaya pada hal-hal yang klinik, kayak semacam apa, kaji, itu kan punya ilmu penaruhan. Ada dua aliran, ada yang putih, aliran. Nah, kita bicara tentang masuk dulu ke apa itu? Tadi kan tentang terkait dengan apa sih kejawennya ya. Kenapa sih harus kebatinan? Kenapa harus kebatinan? Nah, sedangkan sebenarnya kalau misalkan nggak pakai kebatinan juga orang masih bisa hidup gitu, berjalan dengan normal. Apa menurut Om gimana? Ya, manusia kan punya ketertarikan. Berarti ketertarikan ya? Ketertarikan pada hal mistis. Mistis ya? Orang tertarik pada olahraga ya, olahraga. Dia tertarik pada bisnis ya bisnis. Kalau pada seni ya seni hak orang. Oh, berarti itu sebenarnya ketertarikan awalnya. Iya, ketertarikan, ingin tahu, ingin mempelajari. Kayak Einstein yang untuk mempelajari terjadinya alam, ilmu fisika. Itu kan. Dia ingin mengetahui hubungan manusia dengan Allah, dengan alam, orang kebatinan itu gimana. Dan dia mungkin ada juga yang ilmu kebatinan untuk power, untuk kekuatan. Ya bisa kan dagangnya pengen laku. Gitu. Ingin tertarik sama orang, ingin orang supaya baik sama dia, supaya jangan pamor kan, supaya disegani orang. Ini kan ilmu kebatinan, ilmu pamor. Ya orang kita tarik sama dia, misalnya pelet gitu kan. Gitu. Oh, berarti sebenarnya itu juga pelajarannya di Jawa itu. Iya, dipelajari. Iya. Dipelajari, ya digunakan juga. Kan untuk mencari power itu, mencari untungnya apa kita masuk Islam. Itu masuk agama Islam untuk apa secara hebat? Kan dari Islam itu kita dapat itu. Power itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan gini, apakah setiap manusia itu memiliki kekuatan power di kebatinannya, atau harus dipancing dulu nih dari kita ketertarikan kepada hal-hal yang seperti itu? Ya, tiap manusia kalau mau mempelajari ya, punya basic sebenarnya. Punya kemampuan setiap orang juga. Kalau tidak diskriminasi, kalau dia mau mempelajari, pasti punya bisa. Kan dikasih ilmu.
ada ilmunya. Nah, misalkan contoh gini, ini kita bicara tadi misalkan, tadi kita bicara sebelumnya ya, bukan di konten ini, sebelumnya ketika nggak rekod gitu kan, Om itu bilang bahwa ketika kita punya usaha supaya langgeng, kita harus bagaimana? Jadi yang dilakukan seperti ya mungkin ada cara sendiri orang Jawa gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaannya orang yang di banyak di berjalan usahanya kan sering ada distract gitu dalam bisnisnya, sering gagal segala macam gitu. Nah, itu apa pengaruh sebesar apa pengaruh ilmu tersebut? Maksudnya itunya gitu, apa sih kata Om tadi itu apa sih? Ya, Pengaruh tersebut. kalau kita menggagalkan sesuatu kan, ya kalau udah ilmu itu kegiatan itu kan, sekolah itu ada dasarnya. Dan kita kalau usaha tidak didasari, ya bisa tutup bangkrut. Iya, dan supaya langgeng lama gitu. Ya, kita disyaratkan supaya ya lama lah selama mungkin. Nah itu ada dengan cara tertentu. Ya misalkan kita disuruh jaroh ke makam anu supaya usahanya berjalan. Jangan sampai baru 1 bulan 2 bulan cukup lagi saya usaha lagi kan itu merepotkan kan. Oh berarti kalau untuk misalkan misalkan bekerja di swasta ingin naik jabatan ya bisa dipelajari disyaratkan ingin naik jabatan kan jenuh jadi operator 2 tahun itu kan jenuh. Gitu. Kalau pegawai negeri misalkan ingin jabatan anu kan bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi karyawan itu bisa gitu. Ya, jadi karyawan supaya lama gitu. Oke. Tetap itu ya di sana suatu ada ilmu kebatinan itu bisa mungkin. Tidak mungkin. Jadi mungkin. Tapi selama ini sebenarnya ketika dijalankan itu benar-benar sempurna apa gimana? Apa gimana gitu hasilnya? Ya produk ilmu kebatinan itu kan orang kayak debus itu kan produk ilmu kebatinan, produk itu yang terlihat nyata itu kan. Yang benar-benar dia kebal ya? Iya kebal ya produk ilmu kebatinan. Jadi ada sebuah kata pasti di situ. Iya pasti berhasil. Iya, pasti berhasil. Orang berhasil kok punya pengalaman, besar pengalaman, pasti berhasil. Seorang dokter, orang sakit ke dokter, dia udah pengalaman, obatnya pasti. Ini. Iya. Di dalam bidang batin gitu juga berarti. Iya, pengalaman juga berlaku ya. Punya pengalaman itu. Nah ini juga yang tadi kita distrik pengen tanya. Nah orang supaya nggak salah paham nih, nah. Kita ngapain sih ke makam? Coba jelasin dong. Kayak mana? Seperti apa ke makam sebenarnya tujuannya? Ya makam itu ada. Ya, orang punya tujuan masing-masing. Dia ingin melihat leluhurnya, atau ingin melihat supaya murah rezeki. Nah, secara orang itu hak orang kan. Iya. Nah, misalkan gini, ada orang nih, ke Om arahkan kayak tadi kan, arahkan ini, ke makam. Nah, yang harus dilakukan itu ke makam nenek moyang dia orang ini atau nenek moyangnya? Bukan nenek moyang ya, orang tertua di kampung tersebut atau apa? Ya kalau saya ingin berjalan kalau menurut ajaran yang saya anut ya dia harus jaroh ke makam sepuh yang ada di daerah dia. Tapi dah hari tertentu pada jam tertentu. Oh, diatur juga? Iya, ada. Berarti malam bisa jadi ya? Ya bisa malam bisa siang. Tergantung dari dari perintah goib. Oh, perintah goib. Iya. Orang datang ke dukun yang benar itu kan. Yang benernya adalah ke dukun. Misalkan dukun itu benar. Bisa kita bicara tentang dukun. Ya. Dukun yang sebenarnya. Pernah datang ke dukun bertanya. Dukun itu nanya ke goib, dia kan paranormal. Dukun itu kan paranormal. Iya. Berarti di basicnya dari si goib ya. Iya. Kan jawab sama si goib. Orang datang ke Nabi kan nanya ke
itu Allah. Iya. Kan? Orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah itu kan Nabi. Iya, oke. Kan itu kan dikata Nabi. Oke. Ada orang seorang datang ke Rasul miskin karena tidak punya usaha, Rasul kasih itu, kasih kambing, pelihara kamu baik-baik, dia beranak pinak. Akhirnya kan dia beberapa tahun kemudian datang ke Rasul berhasil, jadi usahawan, jadi seorang peternak kambing. Itu perbedaannya sama. Misalkan contoh gini, Om. Saya lahir di tanggal misalkan tanggal 9. Ada orang lagi tanggal 9 datang ke Om. Terus minta nih syaratan. Ya kan, syaratan. Begini. Apakah sama syaratannya? Orang yang tanggal 9 lahirnya misalkan sama persis sama saya nih, kembaran lah anggaplah gitu. Misalkan. Sama nggak syaratannya? Ya sama syaratannya. Misalkan untuk misalkan usahanya maju harus biasanya disuruh ke makam anu. Oh iya itu aja. Tergantung kemampuan dia juga sih. Tapi kan terkait dengan tadi pembahasan misalkan dia punya kodar yang berbeda, punya ketentuan yang berbeda, dia spesial tadi kita bahasin sebelumnya. Itu apa itu? Setiap orang tuh punya perbedaan gitu, perbedaan takdir. Iya sebenarnya punya kodar dan irodat. Kodrat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah yang baik-baik, itu ganteng, cakep gitu kan, punya kemampuan bisa melihat orang yang tidak pernah orang bisa melihat gitu kan, kemampuan yang Allah berikan. Kalau orang misalkan banyak bibirnya gimana itu kan pesek atau apa kan iroda, sesuatu yang diberikan Allah. Jadi setiap orang itu udah punya buku besarnya, buka blueprintnya. Berapa kali dia nikah, kapan dia nikah, berapa kali itu udah ada blueprintnya. Bakal terjadi. Iya, bakal terjadi. Udah ada bagian-bagiannya. Itu yang bisa melihat itu ya tingkat wali. Kalau yang biasa-biasa belum bisa. Ya macam guru saya dia tahu si A itu bakal meninggal tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Kalau dia tahu, dia ngasih tahu kamu biasanya diminta apa ya? Diminta kaki kambing atau kaki sapi, disyaratkan supaya sama. Ya waktu dia mau meninggal juga, mengatakan abah mau pulang, coba kumpul semua, lu ngasih kepada anak. Ya Allah, para Allah, dia tahu mau meninggal. Nyaman banget. Iya. Itu udah tindak wali. Berarti sebenarnya kalau fungsi dari kebatinan itu sendiri itu dia bisa tahu ya kapan dia akan meninggal gitu. Iya, itu kan tingkatan ya. Tingkatan bisa tahu. Oke. Sebenarnya banyak yang kita bahas terkait dengan hal-hal yang tadi tentang kebatinan ya. Seru sebenarnya ya. Cuman maksudnya gini, teman-teman mungkin ada yang mau ditanya, nanti silakan di kolom komentar tulis. Cuman kita sebelum memulai yang konten berikutnya, kita mohon maaf dulu kalau misalkan ada perbedaan argumentasi atau pemahaman ya. Jadi kan tiap orang itu kan beda-beda. Ya, jadi supaya meluruskan kebatinan, kerukunan. Kerukunan ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut kan. Cara kerjanya, apa itu maksudnya gitu. Jangan disalahartikan kan. Oke teman-teman, kita akan lanjutin obrolan di konten berikut dengan Bang Mamat. Om Mamat aja ya. Om Mamat aja, saya manggilnya Om Mamat. Nah, supaya lebih jelas dan supaya lebih seru gitu kan. Obrolannya makin banyak dan makin seru. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada banyak kontroversi yang terjadi setelah kita obrol hal ini ya. Mungkin ada perbedaan pemahaman, ya harap maklum dan mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share